Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Budi Ari, 5 bulan yang lalu itu kenceng-kencengnya itu berita tentang keterlibatan Budi Ari dalam judo. Tapi kemudian menjadi senyap seiring dengan proses persidangan yang melibatkan sekitar 4-5 orang internal dari Komdigi yang dulu bernama Kominfo. Akhirnya di persidangan muncul lagi itu nama. Nah, rame lagi gitu. Kalau sudah muncul di persidangan, mestinya gitu, dalam banyak pandangan para pengamat, tokoh, ahli mengatakan ya sudah jadi tersangka harusnya. Dan kalau sudah begitu tentu reshuffle menjadi harga mati. Jadi kita akan coba ulik bagaimana respon dari berbagai sudut ya. Sedikit lagi Budi Ari jadi tersangka kasus judo. Kejaksaan siap panggil, Istana kasih kode. Seperti apa penjelasan dari kejaksaan, dari istana, dan seterusnya. Kita akan simak dalam kabar berbentuk teks dan juga dalam bentuk video ya. Jadi sahabat, kasus dugaan keterlibatan Menteri Koperasi Budi Ari dalam skandal pengamanan situs judi online ini telah memicu perhatian publik dan menjadi ujian serius bagi pemerintahan saat ini. Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei kemarin, Budi Ari disebut menerima 50% dari komisi untuk melindungi situs judol agar tidak diblokir saat menjabat sebagai Menkominfo. Nah, 20% ke si A, 30% si B, si C-nya Budi Ari. Tentu ini belum menjadi fakta hukum yang clear, karena masih dalam proses persidangan. Tapi yang menarik adalah kabar-kabar yang kemudian bisa kita ramu dari berbagai sudut pandang ya. Oke, coba kita mulai dari kabar ini dulu. Sedikit lagi Budi Ari jadi tersangka. Kejaksaan siap panggil, istana kasih kode. Langsung saja kabar pertama dari Ermo. Istana respon munculnya nama Budi Ari dalam kasus judo. Jadi Hasan Nasbi yang kemarin mengundurkan diri tapi ditolak oleh Prabowo dan menjabat lagi menjadi di CPO ya. Oke, kita lihat kantor PCO, CPO kelapa sawit. Kepala Kantor Komunikasi Presiden PCO, Presiden Communication Officer Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak akan melakukan intervensi. Nah, ini saya kira kode. Pemerintah itu menghormati proses hukum, jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan seterang benderang. Dengan terang benderang. Hasan menekankan bahwa proses hukum yang berjalan dan mengungkap siapa yang benar-benar bersalah dan siapa yang tidak. Yang salah akan dibilang salah di situ. Yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan salah. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Ya, kalau peradilannya fair ya. Dan itu tentu yang kita harapkan. Cuman kan selama ini kita melihat banyak pengadilan tapi keadilannya tidak didapatkan. Ya, kemudian ditanya tentang posisi Budi Ari, dijawab saya tidak punya informasi soal itu, tapi kalau komunikasi tidak sulit, bisa telepon, bisa ketemu kapan saja katanya. Namun demikian dia mengingatkan bahwa Budi Ari masih dalam penyebutan dalam proses hukum. Jadi artinya beliau sendiri belum ada proses hukum apa-apa. Kita pantau saja.
Nah, ketika sudah disebutkan namanya kan mestinya dipanggil sebagai saksi minimal. Dan banyak pandangan mengatakan ya itu harusnya sudah jadi tersangka. Gitu ya. Coba kita lihat dulu nih tayangannya dari kejaksaan. Budi Ari menerima jatah 50% nih Pak. Nah itu kan tertulis dalam dakwaan jaksa Pak. Itu dari kejaksaan bagaimana? Nah jadi begini, saya informasikan bahwa majelis hakim dalam mengadili dan memeriksa berkas perkara itu didasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan disusun berdasarkan berkas perkara, fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara. Nah, berkas perkara disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Nah, tentu dalam kaitan ini, jaksa penuntut umum. Jadi posisi kami sebagai penuntut umum, jaksa di situ sebagai penuntut umum karena penyidiknya dari teman-teman di Polri, ya. Nah, tentu jaksa dalam menyusun surat dakwaannya tentu melihat bahwa ada fakta-fakta itu sehingga dimasukkan dalam surat dakwaan. Nah, oleh karenanya ini kan masih sedang berproses. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Tentu kalau yang bersangkutan di dalam berkas perkara yang terdakwanya sekarang sedang disidangkan, bahwa yang bersangkutan sebagai saksi mungkin saja akan dipanggil, ya kan, untuk memberikan kesaksian dalam persidangan. Nah, tetapi kalau tidak, ya tentu nanti kita lihat bagaimana hakim, karena hakim yang memimpin jalannya persidangan ini, dia memiliki hak untuk mengatur jalannya persidangan. Nah, tetapi dari kami sebagai penuntut umum yang dibebani pembuktian, ya sebagai pemilik perkara, maka kami membawa ini ke pengadilan. Tentu semua fakta-fakta itu akan dikontes, ya. Semua fakta-fakta itu akan diverifikasi, baik keterangan saksi, keterangan para terdakwa, barangkali ada alat bukti surat di sana dan barang bukti yang ada. Nah, inilah nanti yang kita harapkan juga, tentu masyarakat bisa melihat ini bagaimana proses persidangan ini berjalan. Berarti ada peluang JPU untuk memanggil Pak Budi sebagai saksi di pengadilan nanti? Jika yang bersangkutan ada dalam berkas perkara sebagai saksi. Ya, tentu normatif ya. Tapi ini menjadi sinyal bahwa kalau sudah disebutkan di fakta persidangan ya akan dipanggil. Berarti ini sudah disebutkan, ya berarti akan dipanggil. Kan kalau dipermudah logikanya ya begitu saja begitu. Nah, coba kita lihat dalam penjelasan Budi Arinya ya. Oh, ini dari DPR. DPR sudah angkat bicara juga. Bahkan ini sudah agak lama juga ini bicaranya. Awal-awal pemerintahan Prabowo Gibran ya. Dan kita dengarkan penjelasannya. Oke, ini kok nggak keluar suaranya. Fakta-fakta yang cukup mencengangkan, di mana sampai di berita dimunculkan 16 orang tertangkap, sebagian diantaranya oknum Kemenkom Digi dan sebagian sipil. Tapi di pihak yang lain saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkom Info ya, karena pada waktu itu Kemenkom Info, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkom Info melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkom Info menjadi pelaku. Saya tadi pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkom Info pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu
dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Ngeri bukan? Selevel kementerian menangani hal yang sangat sensitif, tapi seperti ugal-ugalan, seperti malas-malasan. Ini dikelola seperti apa negeri ini? Dwi Jo Utomo menunggu Menteri Judol menjadi tersangka sambil minum kopi. Emang ada Menteri Judol ya? Masih sakti berlindung di balik bos Solo. Wow, ngeri ya. Tapi kita akan terbukti nanti ya di pengadilannya seperti apa. Apakah seperti yang disampaikan oleh Mas Andri atau hukum sudah tegak setegak-tegaknya.